Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Selamat sore Bapak Ibu yang mengikuti acara Zoominar sore hari ini tentang tema self healing. Ya, kita sudah melewati beberapa tema sampai akhir tahun ini. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, dan memaafkan berbagai masalah yang mungkin terbawa sebagai trauma ketika kita dibesarkan oleh orang tua kita melalui kemampuan parenting yang mereka miliki. Ya, barangkali ada beberapa hal selama kita menjadi anak-anak dalam asuhan orang tua kita. Barangkali ada yang masih mengalami luka batin oleh apa yang dilakukan orang tuanya. Atau mungkin mengalami bulian di sekolah, dalam lingkungan, sehingga hal itu terbawa sampai hari ini. Atau mungkin mengalami luka batin karena mendengar, melihat sikap orang-orang yang ada di sekitarnya ketika bekerja atau dalam lingkungan bermain dulu. Nah, di akhir tahun ini kemudian kita butuh untuk menghilangkan semua trauma-trauma atau luka-luka batin itu, termasuk luka fisik nantinya, supaya kita bisa mengalami kondisi yang lebih baik, lebih kuat, lebih segar, dan lebih tegar menghadapi perjalanan baru di tahun 2024 ini. Ya, Bapak Ibu, sedikit saya mau cerita tentang penyembuhan. Ya, yang dimaksud penyembuhan itu tentu adalah penyembuhan terhadap luka. Yang sering disebut sebagai luka itu adalah terputusnya kontinuitas. Kontinuitas. Misalnya kulit yang terluka itu disebut sebagai luka karena kontinuitas, keberlanjutan dari kulitnya itu mengalami keterpisahan atau mengalami discontinue. Sehingga kulit yang luka itu menyebabkan terjadinya perpisahan antar jaringan. Ya, kalau misalnya kulit kita kena pisau, maka luka pisau itu menyebabkan jaringannya terpisah. Kemudian berbagai keterpisahan itu juga kemudian menyebabkan luka. Misalnya ketika kita terpisah dengan pasangan kita, itu menyebabkan kita luka. Terpisah dengan harta benda kita menyebabkan kita luka. Termasuk keterpisahan kita dengan perasaan damai, terpisah dengan perasaan tenang, terpisah dengan kebahagiaan, itu juga menyebabkan luka. Nah, jadi luka itu bukan hanya luka pada fisik. Luka pada fisik di mana jaringannya mengalami keterpisahan. Ada luka pada tulang, ada luka pada mukosa, misalnya bibir kita mengalami robek, ya robek sehingga ada jarak antara mukosa yang satu atau jaringan yang satu dengan jaringan lainnya, itu disebut luka. Nah, proses penyembuhannya adalah dengan menyatukan kembali apa yang tadi terpisah akibat sesuatu yang menyebabkan robekan atau luka itu. Nah, penyatuan ini baru bisa tercapai kalau kulit yang satu bisa dipadukan dengan yang lain, kemudian mereka saling bisa menerima dan saling merekatkan kembali jaringannya. Nah, ini fungsi penyembuhan dalam ilmu kedokteran. Artinya, kalau sebuah kulit atau jaringan terluka tidak bisa kembali tersambung karena tidak menerima satu dengan yang lainnya, maka disebut luka yang tidak bisa sembuh. Ya, luka itu dianggap tidak bisa sembuh karena tidak bisa menyatu lagi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini, luka adalah keterpisahan, penyembuhan adalah penyatuan kembali dua yang terpisah tadi. Nah, untuk menyatukan inilah kemudian dibutuhkan kecerdasan dari jaringan-jaringan tubuh kita untuk bisa membuat sebuah proses penyatuan secara alami. Itu kalau lukanya pada fisik. Bagaimana kalau luka pada batin? Luka pada batin itu dimulai ketika kita bisa menerima, seperti halnya jaringan tadi disembuhkan, harus bisa menerima pasangan jaringannya yang tadi terpisah. Ya, kita harus bisa menerima apa yang dulu terpisah dengan diri kita.
Tanpa ada penerimaan, maka tidak akan mudah mengalami proses penyembuhan. Misalnya kalau kita ingin sembuh dari sebuah penyakit, kita harus bisa menerima obat yang diberikan. Kalau tubuh menolak obat yang diberikan, maka kita akan sulit mengalami proses penyembuhan. Yang paling sering terjadi yang menyebabkan penyembuhan terhambat itu adalah ketika di awal kita tidak menerima bahwa diri kita sakit. Ini yang paling berat. Maka yang sering terjadi adalah apa yang disebut sebagai fase denial. Di fase denial, fase menyangkal, orang-orang sering mengalami kesulitan penyembuhan karena dia menyangkal dirinya sakit. Nah, atau ketika dia sudah pada masuk ke fase berikutnya, dia akhirnya menyadari dirinya memang mengalami penyakit, tapi dia menolak bahwa saat ini dia mendapatkan giliran sakit dalam kehidupannya. Kemudian dia marah-marah. Nah, disebut fase anger. Di fase berikutnya, dia mencoba untuk bargaining, tawar-menawar. Misalnya, akhirnya dia mau menerima obat, tetapi tidak benar-benar tulus ingin berobat. Dia menerima pengobatan sambil marah-marah pada Tuhan. Kenapa saya harus begini? Kenapa harus begitu? Ini fase ketiga. Yang kalau misalnya dia benar-benar terbukti akhirnya tidak sembuh oleh obat yang diberikan kepadanya, yang dia gunakan, yang dia minum tidak dengan kesungguhan dan keyakinan, maka mungkin penyakitnya tidak akan sembuh dan dia akhirnya menjadi depresi. Kalau dia bisa melewati fase depresi dan sampai pada fase acceptance, di fase acceptance inilah biasanya orang-orang lebih mudah mengalami kesembuhan. Karena acceptance itu penerimaan. Nah, itu sebabnya dari awal tadi kita bercerita bahwa syarat penting dari sebuah proses penyembuhan yang cepat adalah proses penerimaan. Menerima diri kita memang sakit, menerima diri kita harus berobat, dan menerima bahwa apa yang kita alami adalah sebuah kenyataan. Nah, dari sini kemudian kita akan bisa terkonek kembali dengan kecerdasan yang ada dalam tubuh kita untuk penyembuhan itu sendiri. Nah, itu kuncinya. Kuncinya adalah penerimaan, lalu keyakinan pada kecerdasan yang ada pada tubuh kita. Nah, kalau berbicara tentang kecerdasan semesta, sangat sering saya bagikan dalam video-video terdahulu tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan bahwa sesungguhnya Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Kecerdasan semesta tak terbatas. Yang kemudian menunjukkan kemampuannya menjadi energi semesta, energi memadat menjadi materi semesta. Nah, ketika menjadi materi semesta, terbentuklah berbagai wujud. Wujud planet, wujud matahari, bintang-bintang, satelit angkasa, dan seterusnya. Termasuk bumi ini. Berikutnya, materi semesta itu kemudian berkembang menjadi tubuh kita. Sehingga tubuh kita adalah wujud nyata dari kecerdasan semesta itu sendiri. Energi yang ada dalam diri kita, termasuk energi penyembuhan nanti, adalah bagian dari kecerdasan semesta yang sedang menunjukkan kemampuannya melakukan usaha. Setidak-tidaknya ada 3 pembagian dari kemampuan kecerdasan semesta dalam diri kita. Yang pertama, kecerdasan atau energi untuk menciptakan. 2, energi untuk memelihara. 3, energi untuk melebur. Karena adanya energi semesta dalam diri kita, kemampuan dari Tuhan atau kecerdasan semesta untuk melakukan proses penciptaan, maka terjadilah proses penciptaan sel-sel baru dalam tubuh kita. Jadi pada masa-masa tertentu, sel kulit kita akan mati digantikan oleh sel baru. Sel-sel tulang kita digantikan sel-sel baru. Sel rambut kita diganti sel-sel baru. Berbagai sel dalam tubuh kita mengalami pergantian ke sel-sel yang baru. Kalau pergantian ke sel-sel baru ini gagal terbentuk, maka tubuh kita akan terdiri dari sel-sel yang tua, bahkan sel-sel yang mati.
Makanya banyak orang kemudian mengalami proses atrofi sel-sel, sehingga tidak ada lagi sel-sel yang membesar, bertambah kuat, atau terbentuk sel-sel baru. Kemudian energi kedua adalah energi yang memelihara. Energi yang memelihara sel-sel dalam tubuh kita sehingga dia berumur sesuai dengan batasannya. Ada yang memelihara sel-sel darah dengan cerdasnya, sehingga sel-sel darah kita akan berumur setidak-tidaknya lebih dari 3 bulan. Gitu. Atau organ-organ lain, sel-selnya berumur dengan batas-batasan tertentu. Kemudian ada energi yang disebut energi peleburan. Nah, kemampuan dari kecerdasan semesta untuk melebur itulah luar biasa dalam diri kita. Dia tahu kapan sel harus dihilangkan, mengalami kematian karena pemendekan dari apa yang disebut telomer dalam DNA itu. Sehingga dia menua dan mati. Sehingga harus diganti dengan sel yang baru. Kalau kalau energi peleburan ini gagal, maka muncullah sel-sel yang menjadi bertumbuh ganas. Ini yang disebut sel kanker. Nah, ketiga kemampuan atau energi dari kecerdasan semesta dalam diri kita inilah yang menyebabkan kita bisa mengalami luka dan bisa mengalami kesembuhan, bahkan bisa memiliki wajah kulit yang baru dibandingkan ketika kita berusia lebih muda. Terus dia berubah. Nah, itu peran dari tiga kemampuan dari kecerdasan semesta dalam diri kita. Nah, itu pembagian sederhananya. Pembagian lainnya adalah kecerdasan semesta dalam diri kita itu ada sebagai kecerdasan atas sadar yang disebut sebagai ruh kita. Yang kedua, ada kecerdasan yang ada di otak kita untuk pemikiran dan perasaan. Itu disebut sebagai kecerdasan sadar. Dan kecerdasan yang ada pada seluruh sel-sel tubuh kita disebut dengan kecerdasan bawah sadar. Nah, mudah-mudahan bisa diingat yang tiga ini. Jadi, kecerdasan tubuh, kecerdasan pikiran, kecerdasan jiwa. Kecerdasan bawah sadar, kecerdasan sadar, kecerdasan atas sadar. Nah, ketika kita mengalami proses penyembuhan sebuah penyakit, maka peran yang terpenting itu ada pada kecerdasan bawah sadar kita. Itu sebabnya ketika kita mengalami luka pada kulit kita, misalnya karena kena duri, kena pisau, kena batu, dan sebagainya, tanpa kita inginkan, maka di sana akan terjadi proses yang pertama berupa alarm yang hidup, berupa rasa sakit. Rasa sakit inilah yang akan menyebabkan sel-sel yang berperan sebagai tentara atau yang berperan sebagai penyembuhan itu segera dikirimkan ke lokasi di mana terjadi luka. Ya. Jadi pertama muncullah sel-sel pembekuan darah ke arah di mana ada luka. Sel-sel pembekuan darah itu dengan cerdasnya menutup lubang-lubang. Dengan membeku dia menutup lubang-lubang sehingga darah kita tidak habis keluar. Dan itu terjadi dalam hitungan detik dia mengalami pembekuan dalam kondisi normal. Nah, setelah dia menutup, ya setelah luka itu menutup, artinya tidak mungkin terjadi perdarahan lagi karena jalan keluar dari darah sudah diblok sama dia. Maka dikirimlah sel-sel darah putih dan sel-sel tentara lainnya, sel-sel kekebalan lainnya untuk berjaga-jaga. Karena biasanya pada luka yang terbuka dengan udara luar, itu gampang sekali terkena bakteri. Maka sel-sel darah putih bersiap di sana berjaga-jaga. Kalau ada bakteri, maka dia akan melawan bakteri. Maka di zaman dulu ketika kita masih kecil dan lupa merawat luka kita steril, itu biasanya menjadi luka yang bernanah. Kenapa luka menjadi bernanah? Karena di sana sel-sel darah putih bekerja membasmi kuman-kuman yang masuk melalui debu, melalui udara, atau melalui air ketika kita mandi dalam keadaan kulit terluka. Nah, itulah kemudian menyebabkan proses kita memiliki luka bernanah. Lama-lama kalau kuman-kuman sudah bisa teratasi dan pelan-pelan jaringan baru terbentuk, akhirnya menutup. Nah, nanah itu kemudian hilang, kemudian kita akan memiliki jaringan parut yang menutup luka itu. Nah, inilah contoh bagaimana
semua proses penyembuhan itu terjadi dalam kecerdasan bawah sadar, itu di luar kendali pikiran sadar kita. Dia bekerja dengan cerdasnya. Dengan cerdasnya dia bekerja menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Tetapi ada kalanya dalam beberapa kondisi penyakit, pikiran sadar kita dengan kecemasannya, dengan fase denial, dengan fase anger, marah-marah, dia menyebabkan proses alami kinerja dari kecerdasan bawah sadar di setiap sel kita malah mengalami gangguan. Artinya, dalam kondisi yang normal, sel-sel tubuh kita akan bekerja secara alami tanpa diperintah oleh pikiran sadar kita. Tetapi ketika pikiran sadar kita marah-marah, cemas, gelisah, dan seterusnya, maka pikiran sadar itu kemudian memaksa tubuh kita menciptakan hormon-hormon stresor dan energi-energi buruk lainnya. Maka tubuh mempunyai kemudian dua tugas. Satu, tugas menyembuhkan luka yang terjadi. Dua, tugas mengatasi hormon-hormon stres yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Ini yang mempersulit kemudian orang-orang mengalami kesembuhan. Makanya banyak orang-orang yang mengalami penyakit kanker diajarkan untuk meditasi. Tujuannya apa? Setidak-tidaknya supaya pikiran sadar kita tidak mengganggu dengan kecemasan, keputusasaan, dan kemarahan. Ya, syukur-syukur kalau bisa pikiran sadar kita dengan kemampuan dari kecerdasan sadarnya, dia dengan sadar menciptakan masa depan yang selaras dengan kesembuhan yang diinginkan terjadi oleh kecerdasan bawah sadar. Nah, proses mengharmoniskan pikiran sadar kita untuk mencapai kesembuhan dan membiarkan kecerdasan bawah sadar di sel-sel tubuh kita melakukan tugas penyembuhan dirinya, keharmonisan ini disebut dengan self-healing. Jadi, self-healing dalam arti yang sering kita maksudkan yaitu melakukan proses penyembuhan diri sendiri. Padahal kenyataannya self-healing itu memang tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Terjadi self-healing pada tubuh dengan kecerdasan bawah sadar itu sendiri. Tetapi dengan bantuan dari pikiran sadar kita yang memberikan masa dan kondisi yang optimal bagi proses penyembuhan, maka self-healing menjadi sesuatu yang lebih dapat diyakini akan berhasil. Salah satu contohnya itu begini. Kalau kita mengalami luka pada kulit kita, setidak-tidaknya pikiran sadar bisa melakukan proses membantu penyembuhannya dengan apa? Ikut membersihkan luka dengan tangan, menjaga luka steril dengan desinfektan, lalu menutup luka atau bahkan memberikan krim antibiotik, sehingga setidak-tidaknya tubuh tidak perlu melawan kuman-kuman yang masuk. Jadi proses penyembuhannya lebih cepat. Ya, tapi kalaupun pikiran tidak membantunya dengan membersihkan luka itu, maka dia akan membersihkan lukanya sendiri. Dengan yang saya sebutkan tadi, dengan mengirim sel-sel darah putih yang akan memakan kuman-kuman penyebab infeksi itu. Dia akan melakukannya sendiri. Cuma butuh waktu yang sedikit lebih panjang karena tentu akan mengalami proses yang disebut proses infeksi. Tapi kalau kita jaga kebersihannya dengan pikiran sadar kita, secara sadar kita membersihkannya, maka tugas tubuh akan lebih mudah untuk mencapai proses penyembuhannya. Ini contoh bagaimana self-healing yang terjadi ketika pikiran sadar mau bekerja sama dengan selaras dengan kekuatannya sendiri untuk meminta kepada kecerdasan bawah sadar melakukan proses penyembuhannya. Nah, atau kalaupun pikiran sadar atau pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar kita menganggap sesuatu itu ada bukan sebagai sebuah penyakit, maka pikiran sadar itu bisa memerintahkannya untuk menganggap sesuatu itu penyakit. Nah, contohnya itu begini. Contohnya adalah ketika saya dulu mengalami sebuah kondisi di mana saya mengalami tumor kulit. Tumor kulit yang
mulai tumbuh sejak sekolah SD waktu itu, SD. Jadi di usia 30-an tahun, itu 1997, itu mungkin sekitar 27 tahun ya. Jadi hampir 20 tahun saya memelihara tumor kulit itu, namanya skin tag. Karena lokasinya susah dijangkau untuk dipotong secara sadar, akhirnya dia tidak saya apa-apakan sampai dia berukuran sebesar kelereng. Dan dia baik-baik saja. Jadi skin tag itu tumbuh karena tidak dianggap sebagai sebuah penyakit oleh tubuh saya, oleh kecerdasan tubuh saya. Dia tetap aja memeliharanya. Itu contoh yang saya sebutkan tadi. Tapi di tahun 1998, ketika pikiran sadar saya mulai tidak menyukai tumor itu ada, apa yang saya lakukan? Dari situlah kemudian saya menggunakan kecerdasan pikiran sadar yang kita semua miliki untuk bicara, memberikan afirmasi dan berimajinasi sehingga tubuh dengan mudah menangkap perintah yang diinginkan oleh pikiran sadar. Maka di tahun 1997, selama 14 malam, itu saya katakan kepada tubuh saya dengan kata-kata seperti ini afirmasinya. Mulai malam ini, tumor itu hilang dari tempatnya. Itu yang saya katakan secara sederhana. Berulang-ulang, lalu dibawa tidur, sampai kemudian saya tidak ingat lagi apakah saya mengucapkan apa enggak, karena tertidur. Nah, pada saat mengucapkan itu, saya sambil membayangkan tumor itu dengan posisi ada menjadi tiada. Nah, sehingga apa yang tadinya dianggap normal oleh tubuh saya, oleh kecerdasan tubuh saya karena saya tidak menolaknya, sekarang dia ikut menolaknya karena tubuh saya, pikiran sadar saya menolak tumor itu ada. Apa yang terjadi kemudian? Setelah 14 malam, di hari ke pagi hari, di hari ke-15, tiba-tiba di daerah tumor itu pecah. Ada yang basah, tetapi pecahnya itu menarik. Terjadi luka pada kulitnya tanpa ada darah, isinya keluar, ternyata isinya semacam lemak atau apa, dia nggak tahu. Karena nggak ketemu lagi. Dan kemudian kulitnya mengkerut dan akhirnya hilang. Di hari ketiga 15, 16, 17 itu hilang total, nyambung sendiri. Nah, itu contoh yang saya sebutkan di bagian akhir tadi bahwa apa? Ada saat di mana kecerdasan bawah sadar pada sel-sel tubuh kita tahu mana yang salah, tahu yang mana yang benar atau normal terjadi pada tubuh kita. Sehingga tanpa diganggu oleh pikiran sadar pun, tanpa diperintah pun dia tahu apa yang harus dikerjakan. Sebagai contoh, walaupun pikiran sadar kita tidak tahu bahwa ada virus atau debu yang kita hirup, mungkin kita akan bersin-bersin. Itu respon dari kecerdasan sel-sel tubuh kita yang peka, yang tahu bahwa di dalam udara yang kita hirup ada sesuatu yang berbahaya. Maka kita bersin-bersin. Itu. Tetapi ada kalanya, seperti yang saya ceritakan tadi, kecerdasan bawah sadar tubuh kita tidak menyangka bahwa benda itu adalah benda yang berbahaya dan tidak disukai oleh pikiran sadar kita. Nah, pada saat seperti ini, perlu kita libatkan pikiran sadar kita dengan kecerdasannya untuk apa? Meminta sel-sel cerdas pada tubuh kita meniadakan penyakit itu. Nah, sama misalnya dengan tekanan darah tinggi, gula darah, atau yang lain-lainnya yang mungkin secara sadar akhirnya kita tahu ini berbahaya nih. Ya, berbahaya. Ya, kita minta aja tubuh kita untuk menetralkan tekanan darah kita. Akhirnya dia akan melakukan proses. Proses untuk apa? Merelaksasi pembuluh darahnya atau memperbaiki fungsi ginjalnya untuk menurunkan tekanan darah kita tergantung pada apa yang menjadi penyebab dari tekanan darah kita meningkat. Ya. Sebenarnya komunikasi ini sering terjadi antara pikiran sadar kita dengan pikiran atau kecerdasan bawah sadar kita. Sering terjadi. Sayangnya pikiran sadar kita karena sibuk dengan urusan duniawi, kadang-kadang tidak menangkap informasi-informasi yang disampaikan oleh tubuh kita. Ya, misalnya ketika kita
apa namanya, bersin-bersin oleh udara di luar, sebenarnya diingatkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Jadi kita bisa membantunya dengan memakai masker misalnya. Atau ketika hidung kita mengalami mampet misalnya. Berarti udara terlalu dingin di luar sehingga kita membutuhkan udara yang hangat masuk. Nah, ini contoh-contoh bagaimana tubuh kita memberikan peringatan kepada pikiran sadar kita kalau kita mengetahui dan menyadari apa yang disampaikan olehnya. Nah, ini contoh. Sehingga kalau orang ingin sembuh dari penyakit yang dia alami, ya, yang diperlukan adalah kesadaran pikiran kita. Jadi, kesadaran diri kita untuk menyadari bahwa pikiran sadar mempunyai 10-12% kekuatan untuk memberi perintah kepada kecerdasan bawah sadar di setiap sel-sel tubuh kita melakukan apa yang kita inginkan terjadi pada tubuh kita. Misalnya kalau mau yang latihan simpel ya Bu ya, Bapak Ibu, kalau mau latihan simpel, kapan saja Bapak Ibu misalnya mengalami kondisi pilek, mampet, hidungnya mampet. Ini latihan sederhananya. Coba pegang pangkal hidungnya, dipegang pangkal hidung di sini dalam kondisi pilek gitu. Atau mungkin yang sering mengalami pilek karena alergi, pegang aja pangkal hidungnya, lalu bicara. Hidungku lega, napasku lega. Sambil membayangkan ada gelambir-gelambir di hidung kita tuh mengecil. Kalau berhasil itu akan terdengar suara krepek gitu. Seperti dia mengecil, itu kedengaran suaranya sampai di sini kedengaran. Nah, saya sering menggunakan cara seperti itu kalau saya misalnya pilek. Sehingga saya jarang sekali minum obat pilek. Ketika itu terjadi, mampet tiba-tiba, saya pegang ini, lalu saya bicara dengan hidung saya. Dia akhirnya apa? Gelambir-gelambirnya atau yang disebut konkanasi itu mengecil. Krepet-krepet. Akhirnya saya hidup napas saya lega kembali. Itu contoh. Dulu saya pernah mengalami sakit mata juga. Ya, mungkin karena terlalu dekat dengan laptop sehingga kena radiasi. Akhirnya mengalami keratitis gitu. Sudah pakai obat juga. Akhirnya saya bantu juga kecerdasan yang dihasilkan oleh orang-orang hebat, oleh para dokter, oleh para peneliti, yang kemudian mewujud menjadi obat. Itu awalnya tidak berhasil. Tidak berhasil karena apa? Karena setelah pakai agak mendingan, tapi habis itu muncul lagi, perih lagi, karena saya harus berhadapan terus dengan laptop. Yang kemudian saya lakukan adalah memperkuat efek dari kecerdasan pada obat-obatan itu dengan mengatakan kepada tubuh saya. Pertama, saya meminta maaf kepada mata saya. Saya pegang mata saya. Saya minta maaf karena saya sudah membuatnya lelah. Saya terlalu memaksanya untuk bekerja. Saya minta maaf, lalu saya berikan energi kegembiraan dan cinta kepada mata saya, tentu setelah saya menggunakan obat tetes mata. Nah, kemudian itu akhirnya mempercepat. Yang tadinya lama dipakai nggak berhasil-berhasil. Setelah menggunakan itu, tahu-tahunya dia hilang aja sampai sekarang. Nggak tahu berapa hari saya makainya hilang, nggak tahu lagi. Udah, tahu-tahu sudah ini. Bahkan obat-obatannya itu masih ada. Masih tersisa karena yang tadinya disiapkan untuk beberapa waktu, itu lebih dari seminggu, bahkan lebih berbulan-bulan bahkan. Itu akhirnya, ya udah, hilang sendiri. Hilang sendiri dengan, walaupun dibantu dengan itu, akhirnya artinya hilangnya tiba-tiba lebih dipercepat. Sampai nggak sadar sudah berapa lama makainya tiba-tiba sudah hilang aja. Sampai sekarang. Akhirnya bisa kembali membuat buku, bikin ini, bikin itu. Nah, inilah yang saya maksud dengan self-healing, di mana kecerdasan sadar kita berkolaborasi atau mendukung kinerja dari kecerdasan bawah sadar di sel-sel tubuh kita untuk melakukan proses penyembuhan sebagaimana yang sama-sama diinginkan. Ya, diinginkan oleh pikiran sadar kita agar sembuh, dan diinginkan oleh pikiran bawah sadar kita atau kecerdasan bawah sadar kita. Sehingga keselarasan niat dan harapan inilah yang kemudian menjadi energi yang sangat kuat untuk proses penyembuhan dalam diri kita. Inilah proses self-healing yang
diharapkan akan mudah membuat kita mengalami pengumpulan seluruh modalitas kekuatan kecerdasan penyembuhan. Itu kalau self healing di dalam. Kadang-kadang self healing ini juga membutuhkan bantuan dari luar. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan self healing kita nggak membutuhkan bantuan dari luar, enggak, bukan seperti itu. Ketika kita mengalami sebuah penyakit yang sulit kita sembuhkan, lalu kita mengungkapkan hal itu kepada diri kita. Mulai malam ini penyakit ini akan hilang, mulai malam ini penyakit ini akan hilang. Kecerdasan bawah sadar yang tidak hanya ada pada tubuh kita, tetapi ada sebagai kesadaran kolektif di semesta ini. Itu mungkin akan menggerakkan kita untuk bertemu dengan dokter yang tepat. Bertemu dengan dokter yang tahu obat yang tepat untuk penyembuhan kita. Ini juga bagian dari proses itu. Bukan berarti kalau kita melakukan self-healing, diam aja di rumah, tiba-tiba keajaiban terjadi. Bukan seperti itu. Keajaiban itu bisa saja berupa kita bertemu rumah sakit yang tepat, dokter yang tepat, timing yang tepat, sehingga semua modalitas pendukung itu menyebabkan kita mengalami kesembuhan yang lebih tepat. Ya. Salah satu contohnya mungkin, kalau kita mengalami sebuah penyakit dan kita harus tiba di rumah sakit dalam tempo yang 10 menit misalnya, tiba-tiba saja semua jalan itu membuat kita bisa sampai di rumah sakit dalam tempo sesuai yang kita inginkan. Ini contoh bagaimana kecerdasan semesta yang ada di luar diri kita ikut mendukung proses di mana kita mengalami kesembuhan. Jadi bukan semata-mata kita meditasi, kita berdoa, lalu tubuh kita dengan cerdasnya menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak semata-mata seperti itu. Karena setiap orang itu mempunyai level koneksi dan kemampuan dari kecerdasan semesta dalam dirinya untuk melakukan proses penyembuhan. Tetapi kita percaya bahwa kita ini adalah juga satu sel bagi alam semesta raya. Orang-orang lain adalah sel-sel lain bagi alam semesta ini. Sehingga kesembuhan tubuh kita sebagai satu sel di alam semesta ini juga dipengaruhi oleh sel lain di alam semesta ini. Yaitu apa? Para dokter, para perawat, atau bahkan orang-orang hebat di luaran sana yang juga mempunyai peran sebagai terapis. Ya. Jadi fungsi kita bicara dengan kecerdasan bawah sadar tubuh kita adalah kita akan menemukan sebuah momentum yang tepat yang membuat terkumpul seluruh modalitas itu. Ada contoh teman saya dulu, dia seorang dokter. Seorang dokter yang menikah beberapa tahun tidak punya anak. Dan dia sangat menginginkan anak. Tetapi sayangnya, proses dia memiliki anak yang pertama hamil di luar kandungan. Sehingga harus dipotonglah, dipotonglah kemudian saluran indung telurnya. Jadi praktis tidak dimungkinkan ada kehamilan yang berasal dari telur dari indung telur sebelah kanan gitu misalnya. Masih dimungkinkan kalau sel telurnya berasal dari indung telur yang kiri. Tapi di kemudian waktu kembali terjadi kehamilan di luar kandungan. Sehingga terpaksa digugurkan lagi dan dipotong kembali. Sehingga dua-duanya ini mengalami gangguan keterhubungan antara rahim dengan indung telur. Ini seperti kalau orang lagi mengalami tubektomi atau sterilisasi sehingga tidak mungkin punya anak. Kecuali kalau dilakukan proses bayi tabung. Tapi karena sangat kuat keinginannya punya anak, apa yang terjadi? Akhirnya dia ketemu seorang guru dari India, guru dari India. Dia bercerita kepada gurunya itu yang dari India, menceritakan secara medis apa yang dia alami, bahwa dia tidak memiliki kemungkinan punya anak, kecuali lewat bayi tabung. Tapi yang terjadi apa? Gurunya itu hanya mengatakan, saya tidak mengerti apa yang kamu ceritakan secara medis karena kamu seorang dokter, saya tidak mengerti. Tapi yang saya lihat, 4 bulan dari sekarang istrimu hamil. Dia hanya mengatakan demikian. Dan apa yang terjadi? Terbukti istrinya hamil. Nah, ini contoh keajaiban lain. Mungkin dia akhirnya bertemu dengan seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses seperti itu. Ya.
Sebelum dia akhirnya menemukan kecerdasan lain berupa bayi tabung. Tapi dia lebih dulu ketemu gurunya itu. 2 kali bahkan mengalami ini. Akhirnya dia punya 2 anak. Nah, sekarang beliau sudah almarhum. Almarhum karena mengalami sakit, saya lupa sakit apa itu. Tapi anak-anaknya masih ada dan istrinya masih ada. Ini contoh bagaimana kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuh fisik kita dan yang ada di dalam tubuh semesta raya ini yang berupa makhluk-makhluk hidup lain di sekitar kita itu bisa menyebabkan sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita, di luar pemikiran kita. Nah, yang terjadi di luar dugaan, di luar pemikiran, itulah yang sering disebut keajaiban oleh banyak orang. Nah, jadi di sini kemudian kita paham bagaimana proses self-healing itu bisa terjadi ketika kita menggunakan kekuatan kecerdasan pikiran sadar kita yang walaupun 10% itu untuk memerintah atau memberi perintah, memberi order, memberi permohonan kepada kecerdasan yang ada di sel-sel tubuh kita yang kekuatannya sekitar 80 sampai 88% itu. 88 ya, 88 sampai 90% itu untuk membantu apa yang diinginkan oleh pikiran sadar kita. Inilah yang sering disebut sebagai daya ajaib metafisik yang mungkin sekarang disebut dengan quantum healing. Ya, hanya berbeda istilah. Karena kalau quantum healing itu kan penyembuhan yang terjadi di tingkat kuantum. Di mana kalau orang sudah berbicara di tingkat kuantum, itu sederhananya berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam ruang kosong dari setiap atom. Nah, apa yang ada di ruang kosong? Itu kita sebutnya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, jadi dengan demikian, self-healing yang saya maksudkan ini adalah self-healing di mana kita mencoba untuk menggunakan 2 modalitas kekuatan pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita untuk melakukan proses penyembuhan itu. Ini kita belum berbicara tentang doa kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang adalah kecerdasan semesta tak terbatas yang ada di Akashic Record, di ruang akasa atau ruang kosong, yang di dalam diri kita menjadi roh kita. Ini baru kita meminta kepada bagian bawah, yaitu pada tubuh kita sendiri, belum kepada roh kita. Nah, kalau kita berbicara kepada roh kita, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita mungkin akan mendapatkan insight-insight atau naluri-naluri, mendapatkan petunjuk-petunjuk kemana petunjuk yang tepat untuk mengarahkan kita berobat. Nah, ini contoh seperti itu. Kita tiba-tiba mendapatkan sesuatu. Nah, orang-orang dulu itu mungkin mengalami proses yang sama ketika menjadi tabib di masa lalu. Seperti halnya Sir Alexander Fleming misalnya. Ketika dia mencoba mencari cara untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami luka akibat peperangan di masa Perang Dunia. Kemudian dia tahu penyebab kematian itu banyak terjadi karena infeksi pada luka-luka akibat perang. Dan dia ingin menyembuhkan itu. Akhirnya apa? Dalam usahanya dia dibantu oleh kecerdasan semesta tak terbatas itu sendiri. Ya, ketika dia mengumpulkan koloni bakteri-bakteri pada pada pasien-pasiennya untuk mengembangkan bakteri itu di dalam sebuah cawan gitu. Tiba-tiba dia tinggalkan pergi. 3 hari kemudian dia balik, bakteri itu memenuhi beberapa cawan. Tapi ada satu cawan percobaan, cawan Petri namanya, di mana ada sebuah wilayah, daerah, yang menghambat penyebaran bakteri di dalam cawan itu. Menghambat pertumbuhan koloni bakteri di dalam cawan itu. Setelah dia teliti, itu ternyata sejenis jamur yang dikenal sebagai jamur penicillium. Dari situlah kemudian muncul antibiotik pertama yang disebut dengan penisilin. Itulah yang menyelamatkan orang-orang dari infeksi akibat bakteri dalam Perang Dunia, luka-luka Perang Dunia. Nah, ini contoh bagaimana kecerdasan semesta itu bekerja dengan tak terduga, membuat dia menemukan sesuatu dari apa yang dia cari. Nah, itulah kalau kita rajin melakukan proses connect dengan ruh kita, atau
percikan Tuhan dalam diri kita, atau percikan kecerdasan semesta dalam diri kita, atau connect dengan tubuh kita sendiri, sehingga terjadilah keselarasan dan keharmonisan antara kecerdasan atas sadar, kecerdasan pikiran sadar, dan kecerdasan bawah sadar kita. Nah, kalau kita ingin melakukan itu sendiri, menggunakan kekuatan kita, bisa nggak? Bisa. Tetapi syaratnya satu, ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Satu, kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Karena orang yang mencintai tubuhnya, berarti dia mencintai kecerdasan semesta yang ada pada sel-sel tubuhnya. Dia mencintai Tuhan dalam dirinya. Dia mencintai jiwanya sendiri, mencintai ruhnya, sehingga dia akan mudah mengalami proses keterhubungan. Dan pikiran sadar itu sendiri mencintai dirinya. Ini syarat-syaratnya. Bagaimana aplikasi syarat-syaratnya? Kalau orang mencintai tubuhnya, maka dia akan memberikan tubuhnya makanan-makanan yang sehat dan penuh nutrisi. Itu pasti. Sekaligus juga memberi istirahat kepada tubuhnya, kemudian memandikan tubuhnya kalau kotor. Ingat ya, memberi makan pada tubuhnya, memberi minum pada tubuhnya, semua makanan dan minuman yang sehat. Membersihkan tubuhnya sehingga bebas dari kotoran dan hama-hama penyakit. Lalu memberi istirahat kepada tubuhnya, sekaligus juga memberi gerak kepada tubuhnya. Kalau tidak, nanti kegemukan, berbahaya. Lalu bagaimana kalau pikiran sadar itu mencintai dirinya sebagai pikiran sadar? Maka dia juga akan memberi apa? Memberi makan dirinya sebagai pikiran sadar. Berupa pengetahuan-pengetahuan yang sehat dan penuh nutrisi, yang membuatnya menjadi tambah cerdas. Lalu memberi istirahat kepada pikirannya dari kemelut-kemelut dan masalah-masalah kehidupan. Kan butuh istirahat. Lalu memandikan pikirannya dari kotoran-kotoran batin yang bisa menyebabkan dia penuh dengan kegelapan-kegelapan ego dan emosi-emosi. Juga memberi gerak kepada pikirannya, seperti memberi gerak kepada tubuhnya, agar tubuhnya tetap bisa aktif. Begitulah dia memberi gerak, memberi kerja kepada pikirannya, sehingga pikirannya terus terstimulasi untuk aktif belajar bekerja. Ini. Lalu dia yang mencintai jiwanya akan melakukan apa? Mengumpulkan banyak perasaan-perasaan bahagia, mengumpulkan banyak perasaan ketenangan, memberikan banyak cinta kepada jiwanya sendiri, memberi istirahat kepada jiwanya dalam perjalanan hidup ini dengan meditasi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya syarat-syarat sederhana. Baru kita akan mudah melakukan proses self-healing tadi. Tapi kalau misalnya tubuh jarang diberikan makanan sehat, jarang dibersihkan, lalu ketika luka kita ingin mengalami self-healing, ya agak susah. Apalagi kalau pikiran jarang diajak belajar, pikiran jarang diberikan pengetahuan, jarang diberikan kerja sehingga tidak aktif, bagaimana mungkin pikiran bisa bekerja untuk memunculkan self-healing? Apalagi kalau jiwa tidak pernah diberikan cinta kasih, tidak pernah diberikan kebahagiaan, melainkan hanya diberikan apa? Kemarahan, kesedihan, kecemasan, dan berbagai emosi-emosi buruk lainnya. Lalu berharap mengalami proses self-healing ketika mengalami luka dan penyakit. Nah, ini seperti jaka sembung, bawa skuter, nggak nyambung dan muter-muter. Ya. Nah, ini syarat-syarat yang lain. Ya. Sehingga dengan cara demikian, kita mulai akan mengerti. Kalau kita ingin ke depan, atau ingin sekarang mulai proses dimudahkan mengalami self-healing dalam diri kita, ini yang harus kita lakukan. Selaras kita menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Selaras memberi makan tubuh, pikiran, dan jiwa. Selaras memberi istirahat tubuh, pikiran, dan jiwa. Selaras memberi kerja pada tubuh, pikiran, dan jiwa. Selaras memberi kebahagiaan kepada tubuh, kepada pikiran, dan kepada jiwa kita. Kalau sudah demikian ceritanya, maka barulah muncul syarat yang ketiga, yaitu apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan,
itu haruslah selaras. Kenapa? Karena kalau pikiran mengucapkan A, atau pikiran memikirkan A, tapi mengucapkan B, lalu menginginkan C, maka tubuh sebagai kecerdasan bawah sadar akan bingung mana yang harus diikuti. Misalnya ketika kita luka, pikiran menginginkan sembuh, tapi ada bagian dari perasaannya tidak yakin akan kesembuhan. Atau malah dia sisi lain dari emosinya ingin mati saja. Ini tubuh bingung mana yang mau diikutin. Nah, inilah fungsi daripada kejujuran. Nah, inilah hebatnya kenapa jujur itu adalah hal sederhana yang tidak dipahami sebagai sebuah kekuatan kunci kalau kita ingin memiliki kemampuan dalam self-healing atau mendapatkan takdir yang bagus di masa depan. Kuncinya adalah kejujuran. Karena kejujuran artinya selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena apa? Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan menjadi tindakan, itu akan menjadi input-input atau informasi-informasi atau data-data yang ditangkap oleh kecerdasan bawah sadar yang ada pada sel-sel tubuh kita. Dan juga sel-sel yang ada di luar diri kita, yaitu pada makhluk-makhluk hidup lainnya. Kalau itu nggak selaras antara yang dipikirkan, diucapkan, dan menjadi tindakan kita, kecerdasan bawah sadar itu bingung menerima perintah mana yang harus diikuti. Contohnya begini, Presiden menyatakan saat ini kita perang, Menteri Pertahanan mengatakan nggak usah, tapi rakyat kemudian santai-santai. Nah, bingung ini. Yang mana yang diikutin? Perintah Presiden untuk mengangkat senjata berperang, ataukah perintah dari Menteri Pertahanan yang mengatakan tidak terjadi apa-apa? Nah, ini contoh bagaimana kekacauan terjadi kalau komponen-komponen itu tidak selaras perintahnya. Kalau pikiran mengatakan A, maka kata-kata harus juga A, tindakan juga harus A. Sama-sama ingin kesembuhan. Nggak boleh kemudian kita ingin sembuh, tetapi masih ada fase penyangkalan, masih marah-marah. Nah, ini kacau dia. Tubuh kita bingung, mana yang harus diikuti. Menyembuhkan diri kah? Tetapi sayangnya pikiran menyangkal, dirinya sedang sakit, dan seterusnya. Ini contoh bagaimana kita benar-benar harus hati-hati di dalam mengelola pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Inilah yang kemudian diajarkan oleh berbagai agama. Yang di Hindu disebutnya Trikaya Parisuddha. Artinya semua yang menjadi tindakan dari pikiran kita, dari ucapan kita, dan dari tubuh kita, itu haruslah suci. Karena kalau sudah suci, nanti apa yang kita inginkan akan menjadi mudah diikutin. Ini bahasa bahasa mistisnya adalah apa? Sidi ngucap. Jadi atau si pahit lidah, apa yang dikatakan menjadi mudah terwujud. Itu karena dia selaras antara kecerdasan atas sadar, bawah sadar, dan kecerdasan sadarnya. Nah, mudah-mudahan ini dipahami kalau ingin mengalami proses self-healing. Ya, tetapi kalau tidak bisa memiliki kekuatan ini karena kita belum mampu atau terlambat belajar, apa yang harus dilakukan? Setidak-tidaknya kalau hari ini kita sakit dan ingin sembuh, belajarlah untuk pikiran kita tidak mengganggu. Karena dalam spiritual kita tahu sebuah ajaran, kalau tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengganggu. Nah, itulah perintah kepada pikiran sadar kita. Kalau pikiran sadar tidak mampu menggunakan afirmasi lewat ucapan, atau pemikiran, atau imajinasi, atau visualisasi, setidaknya jangan mengganggu proses penyembuhan tubuh kita dengan penyangkalan, dengan kemarahan, dengan kesedihan, dengan ketidakyakinan, dan seterusnya. Cukup pasrah dan menyerahkan kepada yang maha kuasa dalam tubuh kita, yaitu kecerdasan sel-sel tubuh kita. Nah, inilah yang kemudian sering juga disebutkan apa? Do the best and let nature do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pikiran. Jika tidak bisa membantu, maka jangan mengganggu atau jangan menghalangi. Itu pun juga namanya membantu. Ya. Jika tidak memberi angka 1, 2, 3, dan seterusnya, setidaknya berilah angka 0. Jangan berikan angka minus.
nanti tambah susah nanti proses penyembuhannya. Nah, ini yang dimaksudkan kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu, termasuk dalam proses self healing di dalam diri kita. Ya, and do the best, let nature do the rest. Yang terbaik adalah jika kita bisa menggunakan kekuatan pikiran sadar kita untuk mengucapkan afirmasi, berimajinasi atau bervisualisasi metafisik tentang apa yang kita inginkan terjadi pada tubuh kita, misalnya menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan penggambaran. Kalau tidak, setidak-tidaknya berilah kegembiraan. Lalu serahkan tubuh kita kepada kecerdasan lain yang mampu, yaitu para dokter, orang-orang yang mampu memberi kesembuhan. Serahkan kepada itu. Letakkan keyakinan kita atau letakkan kepasrahan kita kepada kemampuan seperti itu. Ini contoh bagaimana kita mengalami self healing dengan bantuan orang-orang di luar diri kita dengan cara cukup dengan kepasrahan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 1 jam, saya menyampaikan materi ini. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi dengan tanya jawab yang mungkin bisa diperdalam melalui pengalaman-pengalaman sakit atau apapun yang nanti ditanyakan oleh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Silakan Bapak Ibu, silakan Bu Eka kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, Terima kasih banyak. itu Pak Wayan, Ibu Ancanawati ya, sudah raise hand. Silahkan Ibu, open mic. Selamat sore Pak Wayan. Sorry Bu Anca, silakan Bu. Kebetulan saya kemarin ada pasien yang dia orang tuanya itu minta bantuan Pak Wayan. Pada saat dia kesakitan penyakit, kebetulan anaknya kena kanker ya, dan sekarang itu menyebar ke sumsum tulang belakang. Nah, dia menanyakan barangkali untuk seperti meditasi apa yang tepat untuk anak tersebut untuk bisa mengurangi kesakitannya. Dan orang tuanya, khususnya ibunya ya, dia ingin membantu afirmasi-afirmasi yang bisa meringankan si anak tersebut. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Bu Anca. Ya, kalau berbicara tentang penyakit kanker seperti ini, tentu kemudian kita tidak akan mampu semudah apa yang kita katakan. Tidak akan semudah kecerdasan itu membantu kita hanya dengan afirmasi. Maka kita perlu bantuan dari kecerdasan yang ada pada obat-obatan. Dulu ada obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, semacam ganja itu dulu. Cuman karena penyalahgunaan tanaman ini oleh banyak orang yang tidak berkepentingan, akhirnya apa? Orang-orang yang mengalami kepentingan terhadap peran dari kecerdasan dalam obat-obat, termasuk tumbuh-tumbuhan inilah mengalami kesulitan jadinya. Tetapi syukurnya izin itu ada di rumah sakit. Sehingga di rumah sakit kemudian menyediakan obat penghilang nyeri yang disebut dengan morfin. Jadi kalau orang mengalami sebuah kecelakaan atau mau operasi, sering di kamar operasi diberikan suntikan morfin untuk mengatasi rasa nyeri yang muncul karena luka, patah tulang itu misalnya, atau kanker misalnya. Tapi bisakah kita memproduksi sendiri morfin itu tanpa mendapatkan dari luar? Bisa. Kita bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai endorfin atau endorfin. Nah, endorfin ini bisa dihasilkan kalau orang melakukan kegiatan yang membuat dia gembira. Jadi ada yang disebut sebagai terapi tertawa, yoga tertawa. Itu akan menghasilkan semprotan endorfin yang menyebabkan orang mengalami sejenak lupa pada rasa sakitnya. Nah, tapi tentu saja kita tidak mungkin berlama-lama mengalami kegiatan tertawa dalam 24 jam. Sementara nyeri karena kanker ini mungkin berlangsung lebih dari 24 jam. Seterusnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan?
Nah, ada beberapa orang yang melakukan proses penyuntikan obat anestetik, obat bius, yang menyebabkan misalnya kalau kita mau cabut gigi atau kita mengalami luka yang ingin dijarit, akan disuntik secara lokal sehingga nyerinya tidak terkonek lagi ke pikiran kita. Jadi rangsangan nyerinya tidak sampai di pikiran sadar kita. Nah, tapi apakah mungkin kita bisa terus-menerus menyuntikkan sejenis obat anestesi seperti itu kepada tubuh kita? Ya, sekarang mungkin bisa dilakukan dengan sebuah afirmasi atau kecerdasan dengan visualisasi. Contohnya itu begini. Sambil mendengarkan musik meditasi. Itu ada bagus dapat kemarin. Cari aja musik relaksasi atau musik terapi. Ya sejenis musik meditasi. Sambil menggambarkan bahwa apa? Rasa nyeri itu adalah semacam sesuatu yang kalau kita visualisasikan, itu lidah api yang berpusat dari sebuah titik nyeri, itu menuju ke otak kita. Itu misalnya. Ya. Lalu kita visualisasikan sambil mendengarkan musik itu bahwa nyeri itu akan hilang. Nyeri itu akan hilang dengan visualisasi bahwa lidah api yang tadinya merah, itu pelan-pelan berkurang, lalu hilang. Lalu hilang dari tempat nyeri itu. Atau bahkan hilang dari seluruh tubuh kita, kalau seluruh tubuh terasa nyeri. Bayangkan itu terjadi. Saya pernah melakukan hal ini ketika saya turun dari sebuah tangga, itu nggak sadar bahwa ada cekungan, ya, jadi salah perhitungan kaki saya, salah perhitungan, tidak sadar bahwa ada cekungan, sehingga naruh kakinya itu nggak pas. Sehingga akhirnya apa? Terjadi benturan. Akhirnya keseleo. Benturan itu menyebabkan terkilir yang luar biasa nyerinya. Luar biasa nyerinya, namanya terkilir kan luar biasa. Kemudian saya pegang pergelangan kaki saya yang terkilir itu. Saya pegang aja sambil membayangkan nyerimu hilang, nyerimu hilang, nyerimu hilang. Dan benar dalam beberapa menit kemudian nyerinya hilang. Nah, karena nyerinya hilang, saya nggak tahu bahwa sebenarnya dia sedang sakit parah di dalam. Karena nggak terasa nyeri lagi. Nah, begitu mau pulang dari tempat acara, di tempat saya jatuh tadi itu. Pas menginjakkan kaki, barulah terasa nyeri lagi. Yang tadinya sudah hilang. Pas saya toleh, baru ketahuan bahwa dia bengkak. Nah, setelah ketahuan bengkak, baru saya sadar bahwa nyerinya itu adalah pertanda memang ada kerusakan yang berat di dalamnya. Ya, jadi kemudian saya mencoba untuk berkata kepada nyeri itu sendiri, oke, tidak apa-apa. Silakan nyeri, tapi jangan keras-keras. Akhirnya apa? Saya merasakan nyeri itu kembali, tetapi tidak terganggu oleh nyeri itu. Seperti sesuatu yang menjadi nikmat, seperti pijatan-pijatan itu. Nyerinya nggak sakit sekali, tapi bisa dirasakan seperti pijatan-pijatan. Walaupun awalnya tadi luar biasa. Nah, sampai di rumah, kemudian saya kasih minyak, saya tetap bicara kepada dia. Boleh nyeri, tapi jangan keras-keras. Karena saya sudah mengerti bahwa kamu sedang sakit. Oke, saya akan jaga. Gitu. Saya bilang seperti itu. Nah, saya berbicara kepada bagian yang nyeri dari tempat saya terkilir itu. Dulu juga pernah lutut saya demikian ketika main sepak bola. Benturannya luar biasa. Nyerinya luar biasa, tapi karena saya masih pingin main, saya pegang lutut saya bicara padanya untuk berhenti nyeri biar bisa main sepak bola lagi, seketika hilang. Nggak tahu di mana dia memblok dirinya, tapi itulah imajinasi yang saya lakukan. Dia memblok dirinya. Nah, mungkin hal yang sama bisa dilakukan. Ditambah dengan bantuan obat nyeri dari luar yang diberikan dokter, ditambah dengan imajinasi itu. Sehingga rasakan kita tidak sedang berada pada kesadaran tubuh, melainkan kesadaran ruh kita. Karena dalam kesadaran ruh, apa yang terjadi pada tubuh tidak akan terasa oleh sang ruh itu sendiri. Tidak akan terasa oleh diri kita yang lain. Walaupun dia nyerinya luar biasa. Karena dia menjadi apa? Menjadi sesuatu yang hanya dirasakan oleh tubuh itu sendiri dan pikiran kita. Tapi ini tentu berat. Sehingga saran saya adalah cara paling bagus adalah lakukan meditasi yang membuat tertidur.
Sehingga pilihlah musik-musik meditasi yang entah musik terapi dan sebagainya, sambil membayangkan, mengucapkan kata-kata, seluruh tubuh saya bebas dari rasa nyeri. Seluruh tubuh saya bebas dari rasa nyeri. Saya tertidur dengan nyenyak. Bisa diucapkan hal seperti itu sambil mendengarkan musiknya. Nanti kalau sudah tertidur, nyeri itu pasti nggak terasa. Karena yang merasakan sensasi nyeri itu adalah pikiran kita. Tapi begitu pikiran tertidur, walaupun tubuh masih mengirim sinyal rasa nyeri, itu tidak akan membuat pikiran kita menyadari ada rasa nyeri itu. Ini contoh meditasi yang bisa dipakai untuk menghentikan rasa nyeri yang dirasakan oleh efek dari penyebaran sel-sel itu ke dalam sumsum tulangnya. Kira-kira seperti itu, Bu Anca. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu. Tapi semua kembali kepada kemampuan pasiennya sendiri untuk melakukan relaksasi dan melepaskan semua koneksinya dengan tubuhnya. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Makasih Pak Wayan. Sama-sama Bu Anca. Ya, barangkali ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Pak Saif, silakan Pak Saif. Iya Bu, terima kasih Bu Anca. Selamat sore Pak Dokter. Saya Saib yang biasa chat dengan Pak Dokter di Instagram dan Oh, alhamdulillah, iya ya, Kang. iya dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bertemu dengan Pak Dokter walaupun hanya lewat via Zoom. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Dokter. Saya sedang mengimplementasikan apa ilmu knowledge apa yang disampaikan Pak Dokter di YouTube maupun apa. Saya sedang on proses saya Pak Dokter. Nah, Iya, begini Pak Dokter, kecerdasan semesta ini kan dapat memanifestasikan dirinya menjadi tiga ya Pak Dokter ya. Kecerdasan atas sadar, kecerdasan sadar, dan kecerdasan bawah sadar. iya, Jika bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita, otomatis kan Pak Dokter kecerdasan bawah sadar kita ini yang berupa itu sel darah putih atau leukosit yang terdiri dari diferensiasi leukosit, baik itu limfosit, monosit, neutrofil dengan aktivitas fagositosisnya untuk melawan si bakteri atau virus tersebut. Dan jika si sel darah putih atau leukosit ini tidak mampu untuk melawannya, maka tubuh kita akan mengalami suatu reaksi berupa inflamasi. Pertanyaan saya, Pak Dokter, eh, bagaimanakah cara mengubah bakteri atau virus yang asalnya dari sang hidup yang berupa bersifat parasit menjadi mutualisme gitu, Pak Dokter? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimanakah cara menyelaraskan ruh yang ada di dalam sel dengan ruh yang utama pada alam semesta kecil dengan alam semesta alam raya gitu, Pak Dokter? Terima kasih Pak Dokter sebelumnya Pak Dokter. Terima kasih Bu Anka. sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Saib. Ya, Kang. Apa yang menjadi penyebab dari bakteri-bakteri tertentu kemudian menyebabkan munculnya reaksi radang? Itu karena terjadi penolakan oleh kecerdasan sel-sel tubuh kita. Karena dianggapnya dia musuh, dianggapnya dia lawan, maka muncullah reaksi untuk memakannya yang disebut fagositosis tadi, memakannya, untuk melawannya. Tapi kalau bakteri itu dianggap tidak berbahaya oleh tubuh kita, maka tentu tidak akan memunculkan reaksi radang. Sama seperti halnya kita ini setiap hari menghirup udara. Tidak mungkin udara yang kita hirup itu benar-benar selalu bebas dari bakteri. Ya, sepanjang waktu selalu terbebas dari bakteri. Tidak mungkin. Tetapi reaksi yang mungkin muncul tidak selalu berupa flu atau bahkan demam. Walaupun kita setiap hari mungkin menghirup bakteri dan virus dari udara. Mungkin kemudian mereka hanya akan ditangkap oleh sel-sel pertahanan tubuh kita berupa lendir-lendir di hidung kita, sehingga dia menjadi kotoran. Nah, itu karena masih dianggap ringan. Tapi kalau dia sampai menimbulkan reaksi pada tubuh kita karena dianggap melawan, maka dia menjadi sesuatu yang akan menyebabkan bisa demam, karena tubuh kita akan menciptakan reaksi yang membuat tidak nyaman bakteri ada di dalam tubuh kita. Muncullah reaksi demam itu. Kenapa reaksi itu muncul? Karena benar-benar dianggap ini sangat berbahaya. Apa yang membuat dia berbahaya? Yang tadinya mungkin tidak apa-apa. Ada yang mengatakan, ya mungkin, saya kira dengar ya, mungkin kamu kecapean, pertahanan tubuh lagi drop, sehingga bakteri yang tadi tidak berbahaya menjadi berbahaya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kalau misalnya
ada seorang anak kecil mencuri. Ya, anak kecil mencuri. Satpamnya yang gede, tentu tidak akan merasa kewalahan. Ah, ini si anak kecil sih mencuri dengan gampang dia ini. Tapi kalau satpamnya sendiri sedang capek, walaupun bodinya gede tapi sedang capek, sedang pingsan gitu misalnya, bahkan pencuri kecil itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya, ini yang kemudian disebut sebagai apa? Sebagai kondisi di mana sistem pertahanan tubuh kita sedang drop. Ya, ketika sistem pertahanan tubuh kita sedang drop oleh karena kekurangan vitamin, kurang istirahat dan sebagainya, jadi bakteri-bakteri yang tadi awalnya biasa-biasa saja malah menjadi sesuatu yang bisa menciptakan penyakit. Ya, makanya ketika musim pancaroba ini tidak semua orang sakit, tidak semua juga orang sehat. Orang yang sakit adalah orang yang mungkin sama-sama menghirup udara yang mengandung bakteri yang sama. Tapi kenapa sel tubuhnya mengalami proses kekacauan, sementara yang lainnya biasa-biasa saja? Karena itulah perbedaan kondisi kecerdasan sel-sel imunitas pada diri seseorang. Yang satunya menolak, yang satunya baik-baik saja karena merasa diri lebih kuat. Nah, proses di mana kecerdasan sel-sel tubuh kita beradaptasi, kemudian berevolusi untuk yang tadinya bermusuhan dan menjadi lebih tenang ketika menghadapi kuman-kuman, itulah yang disebut sebagai proses imunisasi tadi. Sehingga contoh sebagai masa COVID kemarin, kenapa sekarang tidak lagi berbahaya COVID-nya, tidak terlalu berbahaya dibandingkan ketika dulu? Karena di masa dulu itu kan sel-sel tubuh kita sama sekali tidak mengenal jenis kuman ini, sehingga karena belum pernah mengenalnya, dia jadi kebal, jadi sangat sensitif. Contoh dulu ya, contoh dulu ketika Bali itu kena bom Bali yang pertama, itu sangat-sangat ketat pengawasan terhadap orang-orang. Sedikit mencurigakan bawa ransel, sedikit mencurigakan masuk ke mall, langsung diperiksa. Sekarang setelah lama berlalu, jadi orang sudah bisa mendeteksi mana yang berbahaya, mana yang tidak. Jadi mulai tidak seketat dulu. Jadi contoh bagaimana ketika sistem pertahanan sudah lebih bagus, lebih peka, lebih waspada, nah, tidak perlu lagi seperti dulu ketatnya. Dulu gampang sekali bereaksi. Melihat sesuatu agak mencurigakan sedikit, langsung seluruh pasukan bereaksi. Sehingga terjadi sesuatu yang heboh. Nah, itu heboh itu kan demam gitu misalnya dalam tubuh kita. Lama-lama, nah, cukup satu orang mengatasi. Nah, ini contoh bagaimana tubuh kita bereaksi menimbulkan sakit dan tidak sakitnya. Padahal kuman-kuman yang masuk sama. Nah, proses evolusi dan adaptasi dari sel-sel tubuh kita akibat kecerdasan sel-sel tubuh kita belajar kepada kuman-kuman itu. Ya, ketika imunisasi, vaksinasi, dia belajar pada kuman yang sel tubuh kita. Ya, dia belajar pada kuman yang lemah, itulah yang menyebabkan sel tubuh kita menjadi lebih hebat lagi ke depannya. Nah, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Nah, inilah kemudian kita bisa lakukan. Kita perintahkan kepada sel-sel cerdas dari sistem pertahanan tubuh kita untuk tenang, untuk selalu sehat, untuk selalu kuat. Nah, ini dia akan mengalami proses evolusi. Dia menjadi waspada untuk menghadapi kuman-kuman yang lain. Kuman-kuman yang dianggap berbahaya, yang benar-benar berbahaya. Sehingga dengan perintah seperti itu, maka dia benar-benar waspada. Inilah sebabnya berita-berita tentang pandemi, berita-berita tentang adanya penyakit-penyakit yang sedang menular, itu bisa menyebabkan orang mengalami kecemasan, tapi juga pada beberapa orang, dia bisa mengalami proses munculnya kewaspadaan dalam dirinya. Nah, dia menjadi siaga sel-sel imunnya. Nah, sekarang tergantung kepada kita seperti apa. Apakah kita menjadi cemas, atau kita malah menjadi waspada dengan berita-berita seperti itu. Maka seluruh tubuh kita akan menjadi siaga menghadapi hal-hal seperti itu, karena kecerdasan tubuh kita menerima informasi lalu mengolahnya dengan cara yang benar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Bagaimana kita mengubah Yang menjadi komensal gitu ya. yang kedua itu kan ini Pak, bagaimana menyelaraskan ruh yang ada di dalam sel dengan ruh utama semesta kecil dengan semesta alam raya gitu Pak. Oke, ya, oke.
Nah, kita melihat contoh bagaimana kalau kita melihat orang yang lagi berselancar di pantai, berselancar di ombak. Peselancar yang hebat itu adalah peselancar yang bisa mengikuti naik turunnya ombak, sehingga dia tidak terjungkal atau terjungkir oleh gelombang itu sendiri. Dia bisa mengikuti gelombang itu. Atau kalau kita menjadi penyanyi, kita bisa mengikuti irama nyanyian, irama musiknya, maka nyanyian kita bagus. Nah, agar roh semesta raya dengan roh semesta kecil dalam sel-sel tubuh kita, dalam diri kita selaras, kita pun harus mengikuti gelombang dari alam semesta ini. Alam semesta ini kan, materi ini kan bergelombang. Kita berjalan di udara, ada gelombang udara. Kita berjalan di lautan, ada gelombang lautan. Kita berjalan di darat, ada gelombang daratan. Kemudian ada gelombang cahaya, ada gelombang suara. Nah, cara paling mudah itu adalah dengan mengikuti gelombang suara dari alam semesta ini. Nah, ada kemudian suara yang disebut suara mistis di alam semesta, yaitu suara penciptaan di alam semesta ini. Yang kemudian terbaca, karena penciptaan itu seperti ini, penciptaan itu terjadi dengan cara membuka, menutup, membuka, menutup. Itu bisa kita dengarkan suaranya kalau kita tutup telinga kita. Suara ledakan alam semesta itu akan terdengar. Kalau gini. Kalau mau ke pantai, di tempat yang ada angin kencang, ini kan telinganya tutup pelan-pelan. Nanti akan kedengaran. Tapi kalau ingin mendengarnya dari dalam, suara energi penciptaan semesta itu, buka mulutnya lebar-lebar, ucapkan ha. Lalu tutup. Ham. Hau. Maka kita akan mendengar suara seperti hau. Nah, itulah yang dalam bukunya Quantum Healing di Pak Chopra disebut sebagai energi suara penciptaan alam semesta. Jadi kalau ingin selaras dengan itu, kembalilah ucapkan sering-sering dalam diri kita. Nah, di Jawa dia disebutnya sebagai suara hong. Ho. Diaplikasikan kemudian dengan suara gong. Gong. Gitu. Nah, kita bisa menciptakannya dengan suara tadi. Buka. Hau. Tidak usah mengatakan buka, tutup aja. Hau. Nanti akan menjadi haum. Gitu. Nah, kalau terus-menerus diulang seperti itu, tubuh kita, materi tubuh kita yang secara medan disebut sebagai vibrasi energi, ya, getaran energi, itu juga akan menciptakan getaran-getaran dari atom-atom di dalam tubuh kita yang membentuk materi ini. Nah, kalau dia selaras seperti peselancar tadi, selaras mengikutinya, maka selaraslah kecerdasan itu dengan kecerdasan di luar diri kita. Nah, ini contohnya. Kira-kira seperti itu, Kang Asep. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ya. Ya, makasih Pak Dokter, sangat paham Pak Dokter. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan. Ya. Ya, ini selanjutnya ini Pak Sura atau Ibu Sura, silahkan langsung buka mic-nya. Ada pertanyaan di chat juga ya sekalian. Baik, sesuai dengan pertanyaan yang di chat Pak Dok, saya pecintanya Pak Dokter Riri dan keluarga Dialog Semesta ya. Saya hampir setiap hari itu, walaupun sambil kerja, saya senang sekali dengan meditasi untuk menyehatkan pikiran dan dada. Saya juga sering ikut yoga tertawa dengan Pak Kade ya. Apa yang belum saya raih itu adalah Pak, kesehatan yang sempurna. Masih saja ada yang di kepala bagian belakang dan di dada itu nyeri Pak. Jadi setiap hari, setiap saya meditasi, saya taruh di sana, cuman pikiran saya masih liar ya Pak. Belum menerima sakit itu sebagai sebuah anugerah atau apa Pak. Mungkin afirmasi yang bisa saya minta dari Pak Dokter seperti apa? Terima kasih Pak Dok. Oke, sudah. Salah satu penyebab dari leher ini di bagian belakang kita sakit adalah leher yang otot-ototnya kaku. Ya, kaku sehingga apa? Kakunya ini sering terjadi mungkin kalau kita sering pegang HP-nya nunduk. Ya, baca HP-nya nunduk sehingga kepala kita terus begini. Ini lama-lama pelan-pelan lama-lama
dia mengalami kelelahan dan dia menjadi kram. Efeknya adalah ke atas. Nah ini. Sehingga salah satu caranya adalah selain afirmasi, kita bisa melakukan proses relaksasi daripada otot-otot leher kita. Ya, kalau meditasi mungkin jangan duduk lagi sementara, bahkan kalau meditasi berikutnya menengadah ke atas. Kalau rasanya ada sakit di sini pas menengadah, berarti tanda-tanda ada yang kaku di sini. Nah, berarti kita butuh peregangan-peregangan. Makanya kalau di bagian ini otot-ototnya kaku dan perlu peregangan, ini sering sekali menimbulkan rasa sakit. Butuh dibantu dengan relaksasi. Relaksasinya bisa 3. Relaksasi dengan materi, karena tubuh kita materi. Jadi kita bisa kasih materi juga. Materi berupa apa? Minyak. Ya, minyak. Minyak, kemudian kita pijat-pijat, kita relaksasi sambil mengangkat kepala kita, terus-menerus seperti ini. Lalu energi. Energinya perlu kita berikan dia energi yang melemaskan. Kita tahu bahwa benda yang kaku bisa dilemaskan oleh panas. Maka boleh pergi pagi-pagi ke pantai, di mana kita bisa mendapatkan energi cahaya matahari yang hangat. Sembari kita kasih minyak atau apa, kita lemaskan, ya, materinya kita lemaskan dengan materi minyak, dengan materi tangan kita, atau kemudian kita tambahkan energi panas matahari. Energi panas matahari. Atau kita kasih energi listrik yang bergetar. Misalnya alat pijat yang bergetar. Itu bisa. Nah, baru kemudian ditambahkan lagi dengan kecerdasan kita yang berafirmasi. Misalnya, kata-katanya sederhana. Yang penting kita mengerti. Mulai saat ini, seluruh bagian dari kepala saya bebas dari rasa sakit. Otot leher dan kepala saya rileks. Nah, seperti itu bisa dikatakan. Apa saja bisa dikatakan, yang penting kita mengerti apa yang kita inginkan. Jadi, kecerdasannya berafirmasi, energi cahaya, energi getar itu membantu relaksasinya, ditambah dengan materi minyak tadi. Minyak hangat atau minyak apapun itu. Itu contohnya. Lalu mungkin kita butuh peregangan-peregangan melalui latihan yoga. Boleh. Karena otot yang lama tidak diregangkan, dia memendek. Memendek inilah yang kemudian sering menyebabkan sakit sekali leher kita ini. Sakitnya ini bisa terasa ke depan, ke sini. Nah, saya sering mengalami ini kalau lagi fokus lama ngetik gitu, nggak terasa gitu. Lama-lama ini sakit. Sakitnya di sini. Ya, seperti apa yang namanya? Nusuk-nusuk di sini atau di sini. Enak rasanya kalau di bagian ini ditekan kuat-kuat. Nah, ternyata penyebabnya adalah leher kita. Lalu ketika tidur, ya, karena tanpa sadar kadang-kadang kita tidur pakai bantal yang tinggi, jadinya nekuk leher kita. Sekarang pakai bantal di daerah bahu kita. Tapi jangan terlalu tinggi juga, sehingga nanti pas tidur, leher kita tuh agak begini. Agak ke belakang. Ya. Jangan terlalu tinggi bantalnya. Itu yang sering disarankan oleh fisioterapis. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Ada juga yang ingin berbagi pengalaman ini. Silakan nanti dibaca, ya. Dia berbagi pengalaman, nanti dibaca di chatnya. Silakan. Ya, ini ada dari pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu Istiqomah Subuki. Salam Pak Wayan, saya sering merasa menyesal dan takut dengan tindakan sendiri. Bagaimana untuk mengatasinya dan melepaskan ketakutan itu? Mengigau ya, Bu Eka? Mengigau ya? Di sini, enggak, ini yang masih di atas ini Pak Wayan, sebelum chat-chat di bawah itu. Ya, Saya sering rasa menyesal dan takut dengan tindakan sendiri. Bagaimana untuk mengatasinya dan melepaskan ketakutan itu? oke. Takut atas sesuatu yang sudah pernah dilakukan, yang mungkin Ya, ada rasa bersalah atas sebuah tindakan, ada rasa berdosa atas sebuah tindakan. Jadi, mungkin karena kita terlalu lama didoktrin dari masa kecil kita, bahwa kalau salah itu berdosa, kalau dosa itu neraka, kalau neraka itu siksaan yang kejam dan menakutkan. Ini menyebabkan kemudian setiap kesalahan itu menyebabkan kita takut. Setiap kekeliruan menyebabkan kita takut, dosa, dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang terpenting adalah belajar memaafkan diri kita.
untuk setiap kesalahan kita. Karena apa yang kita sebut salah itu belum tentu sebenarnya salah. Apa yang kita sebut benar itu belum tentu sebenarnya benar. Jadi jangan terlalu terpengaruh oleh itu. Karena salah dan benar itu seringkali berkenaan dengan pemahaman-pemahaman yang disepakati oleh orang per orang di sebuah lingkungan. Di negara kita, di bangsa kita, meludahi orang lain itu adalah hal yang salah dan kurang ajar. Tapi di suku Afrika, ada suku di Afrika sana, meludahi teman itu adalah hal yang sangat disarankan. Itu baik. Nah, kemudian kalau kita meniduri pasangan orang lain, istri orang lain, itu salah kalau di negara-negara pada umumnya. Tapi pada sebuah suku, itu malah diharuskan. Karena kalau tidak mau meniduri istri orang, kita dianggap tidak menghormati sang suami. Itu aneh-aneh. Di berbagai daerah itu punya adat istiadat yang aneh-aneh. Kalau kita di sini, di beberapa daerah itu, kalau punya wanita yang memiliki tubuh yang gemuk, itu dianggap kurang sehat. Tapi di beberapa suku di daerah lain, mungkin di daerah Afrika juga ini, kalau dia adalah wanita yang gemuk, pinggulnya gede, gemuk sekali, itu malah disebut pasangan yang baik, yang calon istri yang sehat. Itu masing-masing baik dan buruk itu seperti itu. Sehingga kalau kita ingin terbebas dari rasa bersalah, rasa berdosa itu, coba lihat dengan cara yang lain. Kesalahan adalah sebuah jalan yang memang disediakan oleh semesta ini agar kita mengetahui kebenarannya. Karena yang kebenaran itu artinya kebenahan. Yang dibenarin atau dibenahi itu adalah kesalahan. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, lalu apa yang akan dibenahi? Ya, itulah sebabnya kita ada di kehidupan ini yang membuat kita dimungkinkan melakukan kesalahan. Ya, contohnya misalnya, Tuhan itu Maha Pencipta. Kita semua akan mengatakan kita ini diciptakan oleh Tuhan. Lalu apakah salah kalau ada orang diciptakan dalam kondisi tubuh yang cacat? Terlahir cacat, atau apakah salah Sang Pencipta? Tentu kita tidak berani mengatakan Sang Pencipta salah menciptakan makhluknya. Karena kita tidak berani, nanti disalahin agama lagi. Nah, artinya sebenarnya semua hal itu tidak perlu lagi menjadi bagian yang menjerat kita dalam rasa bersalah. Sehingga agar kita tidak terjerat pada rasa bersalah, yang kita butuhkan adalah belajar memaafkan lalu melepas. Inilah yang saya bagikan dalam meditasi berjalan pemurnian. Ya, jadi ketika kita melangkahkan kaki pelan-pelan, pada setiap langkah kaki kiri, kita angkat kaki kirinya, lalu kita letakkan. Nah, mulai saat kita mengangkat kaki kiri, disitulah kita mengucapkan afirmasi. Aku meminta maaf atas setiap hal buruk yang pernah kulakukan pada kehidupan ini. Ya. Sembari sampai di kata ini, kaki kita menjejak. Lalu kita ganti kaki kita yang melangkah ke kaki kanan. Pada saat kita ngangkat sampai kita letakkan kembali ke bumi, kita katakan, yang kanan ya, aku berterima kasih atas setiap hal baik yang pernah kulakukan di kehidupan ini. Sehingga kita menyadari diri kita pernah salah, pernah baik, pernah buruk, pernah baik. Nah, kita minta maaf atas setiap hal buruk yang pernah kita lakukan pada kehidupan ini. Entah dengan pikiran, entah dengan sikap, entah dengan ucapan, entah dengan tindakan. Lalu kita berterima kasih, inilah keadilan bagi diri kita sendiri. Aku berterima kasih atas setiap hal baik yang pernah kulakukan pada kehidupan ini. Ini misalnya kita lakukan satu arah. Nanti pada saat arah balik, ya, misalnya kita ke timur, di halaman rumah kita, yang anggap di sini misalnya kita lakukan ke timur. Nah, pada saat balik dari timur ke barat, kita ganti kata-katanya. Yang tadi kan dari diri kita kepada kehidupan. Lalu kita balik dari kehidupan kepada diri kita. Nah, pada saat kaki kiri, kata-katanya begini. Aku memaafkan setiap hal buruk yang pernah aku alami akibat kehidupan ini. Jadi kita memaafkan setiap hal buruk yang terjadi pada kehidupan kita.
Aku memaafkan. Lalu kaki kanannya melangkah, kita ucapkan, aku berterima kasih atas setiap hal baik yang pernah diberikan kehidupan ini kepadaku. Nah, ini cara kita memiliki kemurnian dengan cara menerima segala baik dan buruk yang ada pada kehidupan ini atau yang kita lakukan pada kehidupan ini. Karena itulah kesempurnaan kita sebagai manusia. Ada baik dan buruknya. Ya. Begitu Tuhan yang menjadi kecerdasan semata tak terbatas, yang tunggal itu membelah menjadi dua. Dua itulah disebut dengan rua bineda. Dua hal yang menciptakan apa yang disebut baik dan buruk. Seperti halnya matahari. Matahari yang terang membuat kita bisa melihat. Sekaligus kalau kita lihat, matahari yang terang akan membuat kita buta. Matahari kalau kita jemur pakaian yang basah akan menjadi kering. Tapi kalau kita jemur diri kita yang kering akan menjadi basah. Inilah contoh bagaimana baik dan buruk ada pada segala ciptaan itu sendiri. Sehingga kita harus belajar untuk apa? Untuk menerima segala baik dan buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Serahkan sepenuhnya hasilnya kepada semesta ini. Ya, bukan kita yang berhak untuk menilai baik buruk diri kita. Lakukan apa yang menurut kita sudah yang terbaik. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu benar. Terserahlah semesta menilainya. Ya. Misalnya kita ingin anak kita jadi anak pintar, lalu kita sekolahkan dia tinggi-tinggi, kemudian kita bahkan paksa dia menjadi seorang dokter gitu misalnya. Tapi ujung-ujungnya ternyata dia tambah stres, tambah ini dengan kepintarannya, mungkin kita salah sebenarnya. Kita ingin dia jadi dokter, padahal mungkin dia sebenarnya hanya ingin menjadi seorang pemain piano gitu. Kita nggak pernah. Apa yang baik menurut kita belum tentu benar bagi semesta ini. Sehingga berhenti menyalahkan diri sendiri. Yang penting kita tidak ada keinginan buruk sebenarnya. Ya, kalaupun ada, hanya perlu meminta maaf. Kira-kira seperti itu jawabannya, Bu Istiqomah. Ya, Baik. silakan kalau ada yang lain. Kita masih Ya. punya waktu Iya. sampai Hmm. 22 menit Iya. lagi. Oke, saya baca sharing dulu sebelum saya baca dua pertanyaan terakhir. Dari Bu Cindy, izin berbagi pengalaman Bapak. Saya pernah mengalami sakit kepala mendadak datangnya tiba-tiba. Sakitnya luar biasa, sudah ke dokter tapi tetap sakit kepala datang tiba-tiba. Yang saya lakukan sesuai dengan apa yang muncul dorongan dari dalam diri, di mana tubuh saya ajak untuk yoga sederhana di pagi dan menjelang tidur. Minum air jahe dan kunyit hangat-hangat. Astungkara sampai sekarang sakit kepala tidak kambuh lagi. Itu sharing dari Ibu Cindy. Ya, terima kasih sharingnya Bu Cindy. Beberapa orang mengalami sakit kepala, itu berkenaan dengan kondisi asam lambung yang meningkat. Asam lambung yang meningkat, sehingga mengalami gastritis. Itu makanya ada connect. Ya, ada orang mengeluh pusing, tetapi kemudian disertai dengan perih di lambung. Gitu. Ada yang sering seperti itu juga. Nah, lalu ketika diberikan minum jamu kunyit, itu mengurangi asam lambungnya. Akibat asam lambungnya kembali normal, sakit kepalanya berkurang. Ada juga yang seperti itu. Jadi, air jahe yang tadi diminum, itu mempunyai efek anti radang. Sehingga itu tentu bisa membantu. Ditambah lagi dengan kegiatan yoga tadi. Ya, betul, bagus sekali. Terima kasih sharingnya. Itu memang penjelasannya kira-kira mungkin seperti itu. Tapi yang dilakukan tadi itu semuanya memang memiliki dampak positif yang menyembuhkan. Ya, untuk sakit kepala yang seperti itu. Kira-kira demikian. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada dua pertanyaan terakhir, Pak Wayan. Yang satu dari Ibu Nyoman. Pak Wayan, gimana melibatkan adikan dapat dalam penyembuhan diri sendiri dan orang lain? Ya. Yang satu lagi dari Ibu Rita. Yang terhormat Pak Wayan, izin bertanya, ketiga kakak saya meninggal di usia muda karena kanker. Terkadang terbersit kekhawatiran pada diri saya mendengar penyakit tersebut. Apakah meditasi dan afirmasi sudah cukup untuk menselaraskan sel-sel tubuh kita baik-baik saja atau sehat? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Pertama, Bu Nyoman, bagaimana efek kandepat, saudara empat kita? Sedulur papat kita bisa membantu kita mengalami kesembuhan. Kalau berbicara tentang sedulur papat,
atau kandepat. Tentu yang sering kita pikirkan yang pertama adalah air ketuban, kemudian darah, ari-ari, lalu selaput ketuban kita, atau yang disebut lamas atau mungkin disebut tali pusat juga kalau di Jawa. Itu yang sering kita anggap. Nah, sekarang tali pusat itu sering dipakai untuk membantu orang-orang memiliki cadangan stem cell untuk di kemudian hari dipakai untuk menciptakan organ-organ baru. Maka banyak disimpan organ tali pusat atau ari-arinya banyak disimpan di penyimpanan khusus di Singapura itu ada kayak disimpan dengan nitrogen cair itu. Sehingga suatu ketika jika dibutuhkan bisa diambil sel induk untuk dipakai di cloning dan sebagainya itu dengan teknologi kedokteran yang terbaru. Sehingga dihasilkan organ-organ yang bisa dipakai untuk transplantasi dari dirinya sendiri. Tapi yang ingin saya katakan adalah cara yang lain. Karena dalam ajaran Kadepat, Kakang Kawah Adi Ari-Ari itu, anggaplah posisinya di timur. Air ketuban itu di timur, di selatan adalah getih darah, di barat adalah ari-ari, dan di utara adalah lamas atau selaput lemak. Yang di timur kemudian menjadi apa yang disebut sebagai pertiwi atau benda padat. Yang di selatan disebut apah atau air, kemudian di barat menjadi teja atau panas, yang di utara menjadi bayu atau udara. Nah, jadi setelah kelahiran kita ke bumi ini dan saudara empat kita yang tadi air ketuban, ari-ari, darah, dan lamas itu kemudian hancur, mereka menjadi energi cerdas yang ada di mana-mana. Jadi dia bisa ada di benda padat, pertiwi, di benda cair, di benda bercahaya atau panas, dan udara. Maka kalau kita ingin mengalami penyembuhan, maka kita harus connect kepada keempat-empatnya itu. Connect kepada benda padat, misalnya apa? Berupa makanan-makanan sehat atau makanan-makanan yang mengandung atom-atom atau molekul-molekul vitamin. Itu. Yang kedua, kita meminta pertolongan penyembuhan kepada saudara empat kita yang berwujud air di alam semesta ini. Bisa air suci, bisa air yang mengandung mineral-mineral tertentu seperti misalnya air kelapa muda, atau kita mendapatkan cairan-cairan elektrolit dari berbagai macam cairan yang ada di alam ini pada buah-buahan dan sebagainya. Atau kita mendapatkan bantuan dari saudara kita, empat kita yang tadinya berwujud ari-ari dan kemudian menjadi cahaya, misalnya cahaya matahari. Atau kita mendapatkan penyembuhan melalui bantuan saudara kita yang tadinya berbentuk udara, bayu, yang disebut sebagai Banaspati Raja dalam ajaran Kadepat. Itu dia sekarang menjadi udara. Maka kita mungkin perlu pergi ke tengah hutan untuk mendapatkan udara segar atau pergi ke taman di mana kita mendapatkan udara segar yang membuat kita dipenuhi oleh oksigen-oksigen murni sehingga tubuh kita bekerja lebih optimal dengan oksigen-oksigen yang tanpa polusi seperti itu. Itu contoh bagaimana saudara empat kita membantu kita mengalami proses penyembuhan. Nah, kalau masuk ke dunia kedokteran, benda padatnya menjadi pil, tablet, kapsul, benda cairnya menjadi obat injeksi barangkali atau sirup, barangkali infus, benda cahayanya bisa menjadi ya lampu sinar inframerah, ya, atau udaranya menjadi tabung oksigen, itu sama. Kita bisa mendapatkannya di rumah sakit dengan cara demikian atau pada alam, boleh. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa meminta bantuan kepada saudara empat kita yang ada di alam ini. Makanya banyak juga orang pergi ke mana? Benda padat misalnya apa? Bumi atau enggak, perginya ke gunung. Kalau ke benda cair, dia perginya ke danau, ke samudra. Ini banyak orang healingnya ke danau, ke samudra, ke sungai, main-main. Atau dia perginya bermandikan cahaya matahari seperti waktu masa COVID itu. Atau perginya ke hutan mendapatkan udara segar dengan forest bathing gitu. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan atau dukungan penyembuhan dari saudara empat kita yang sudah menyebar ke alam ini. Ya, tapi kalau ke ari-ari yang tadi itu ya bisa seperti ketika kita menyimpannya dan mengambil stem cell-nya. Itu masih dikembangkan lagi.
Mudah-mudahan nanti menjadi sesuatu yang biasa sehingga harganya lebih murah lagi. Sekarang kan lumayan mahal harganya. Itu proses pengembangan organ dari sel-sel induk kita, di stem cell kita. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Yang kemudian yang kedua tadi apa ya Bu? Saya lupa ya Bu. Ketiga, ini dari Ibu Rita, ketiga kakaknya meninggal di usia muda Oke, karena ya. kanker. Ya. Apakah, nah kadang-kadang itu juga membuat kita menjadi ketakutan. Muncullah kecemasan kepada diri kita bahwa apa yang terjadi pada orang lain, apalagi keluarga kita, bisa menurun kepada kita. Nah, kadang-kadang itu bisa terjadi karena faktor kecerdasan selulernya itu diteruskan melalui DNA. Kecerdasan selulernya diteruskan melalui DNA. Tetapi bisakah itu dihentikan? Bisa. Bisa dihentikan dengan cara apa? Dengan cara kita tidak memberikan kesempatan pemikiran-pemikiran kita yang cemas, yang khawatir, yang ketakutan, yang marah-marah, yang emosi, memicu memori atau program yang sudah ada yang kita bawa dari DNA kita. Itu kita hilangkan. Yang tadinya dia sebenarnya resesif atau tidak dominan, dia bisa berubah menjadi dominan sel-sel seperti itu untuk bertumbuh kalau kita disertakan dengan emosi cemas, emosi negatif-negatif dan buruk lainnya. Nah, saatnya kita memperbanyak itu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membuat pikiran atau kecerdasan sadar kita itu dipenuhi oleh energi-energi yang positif, kecerdasan-kecerdasan yang positif. Ya, yang contohnya misalnya apa? Kalau kita makan daging yang tidak disembelih dengan baik, itu bisa menimbulkan kecemasan. Kecemasan pada hewan yang disembelih. Maka tentu akan terjadi proses seketika mengalami sebuah pemicuan pada perubahan kecerdasan di sel-sel hewan yang kita bunuh secara sadis itu, yang membuat dia cemas. Sehingga ketika itu kita makan, tubuh kita akan menerima atau bahkan menyerap sel-sel atau kecerdasan DNA yang ada pada hewan-hewan yang mengalami kematian karena stres tadi. Itu sebabnya di luar negeri itu banyak diupayakan bagaimana membunuh hewan ternak tanpa menimbulkan stres. Itu diupayakan. Atau di ajaran Islam mungkin mendoakan sehingga alih-alih daging hewan itu menimbulkan hal buruk pada diri manusia, dia menimbulkan dampak yang positif bagi diri manusia karena sudah didoakan. Itu contohnya. Atau kalau kita tidak bisa meragukan itu, mungkin bisa dihindari. Misalnya dengan tidak lagi terlalu banyak makan daging, yang hewannya dimakan dengan kondisi stres yang membuat histaminnya meningkat, atau sel pada tubuh hewan itu mengalami kekacauan, kecerdasan, karena itu akan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita mempunyai kecerdasan yang jauh lebih hebat daripada kecerdasan sel-sel yang ada pada daging hewan itu, mungkin tidak akan berpengaruh kepada kita, karena kekuatan kita mempengaruhinya. Sehingga mungkin sel-sel hewan yang masuk ke dalam tubuh kita malah menjadi sel-sel yang berguna, bukan tidak berguna. Tapi kalau mereka yang lebih kuat, nah, maka kita akan dipengaruhi oleh kecerdasan sel-sel dalam daging hewan yang sudah mengalami kekacauan oleh karena kematian yang menimbulkan stresor pada hewan itu. Jadi pada akhirnya pilihan yang salah satunya adalah apa? Menjadi vegetarian, ya, sehingga mengurangi ini. Atau kemudian kita minta bantuan kepada kecerdasan yang ada pada tumbuh-tumbuhan yang mempunyai sifat antioksidan. Ya, antioksidan. Kan banyak itu. Banyak tumbuh-tumbuhan yang mempunyai efek antioksidan yang bisa mencegah sel-sel kanker. Misalnya ada yang mengatakan nenas mengandung itu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan daun teh hijau atau barangkali daun apa namanya rosella. Itu berbagai daun, berbagai rempah-rempah yang bisa dipakai sebagai antioksidan yang mencegah stresor terjadi pada sel-sel tubuh kita. Sehingga tubuh kita tidak akan bereaksi berlebihan yang menyebabkan dia muncul sebagai sel-sel kanker. Itu misalnya. Jadi kita bisa melakukan berbagai contoh. Ya, ada yang juga yang mengatakan bahwa lakukan proses sering-sering puasa
Sehingga dengan puasa itu bisa menyebabkan tubuh kita lebih sedikit potensinya mengalami pertumbuhan sel-sel kanker. Ada yang demikian. Jadi ada banyak. Ya, yang manapun dijalankan, yang penting dengan sungguh-sungguh itu akan membantu kita. Dan terutama lebih banyaklah melakukan kegiatan-kegiatan menikmati kehidupan ini dengan penuh kegembiraan. Ya, kurangi beban stresor kita terhadap kehidupan yang tidak bersifat kekal ini. Jangan sampai stres karena harta, tahta, ataupun cinta. Itu kuncinya. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya, Ibu. Masih kita punya waktu 9 menit lagi. Ya, Ya, baik. Terima kasih, Pak Wayan. Apakah masih ada waktu untuk sesi hening, mendengarkan aliran semesta? Gimana? boleh, boleh. Ya, oke. Kalau memang sudah ada waktu kita cukup. Ya. Masih 8 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu hening sejenak. Tarik nafas. Rasakan kedamaian sedang memasuki diri kita. Rasakan setiap udara yang kita hirup adalah kumpulan energi cerdas yang sedang masuk ke dalam tubuh kita untuk kembali berkomunikasi dengan kecerdasan di dalam tubuh kita. Rasakan bahwa kecerdasan di luar dan di dalam tubuh kita sedang menyatu untuk melakukan proses penyembuhan. Lalu mari kita dengarkan pesan semesta di dalam diri kita. Aku, para jiwa. Aku adalah kecerdasan semesta yang menjadi jiwamu, menjadi pikiranmu, dan menjadi kecerdasan dalam setiap sel tubuhmu. Akulah juga sumber kedamaian, sumber ketenangan, kebahagiaan, dan keberanian yang berdiam dalam dirimu. Jadikanlah aku selalu ada dalam dirimu. Sebab manakala pikiranmu dipenuhi dengan kecemasan, kemarahan, kesedihan, duka cita, dan segala emosi buruk lainnya, saat itulah seluruh sel tubuhmu akan dipenuhi energi-energi negatif. Bila setiap sel tubuhmu dipenuhi energi negatif, itulah saat aku akan membiarkan tubuhmu terhanyut dalam rasa sakit dan penyakit. Anakku, sesungguhnya lah banyak penyakit itu disebabkan oleh ketidakmampuanmu mengendalikan emosi, perasaan, dan pemikiranmu sendiri. Ketika pikiran, perasaan, dan emosimu menjauhkanmu dariku, dari kecerdasan semesta, dari ketenangan,
kedamaian, dan dari keberanian. Bagaimana aku akan menemanimu meraih kembali kesehatan dan kesembuhanmu. Sekarang dengarlah anakku. Dengarkan, aku akan menemanimu meraih kembali kesembuhan. Terus pejamkan matamu dan menyatulah denganku sebagai kecerdasan semesta dalam dirimu. Hari ini, aku, kecerdasan semesta, yang berdiam dalam dirimu sebagai sang jiwa, yang bekerja dalam dirimu sebagai pikiran sadar, dan bergerak dalam dirimu sebagai kecerdasan bawah sadar, akan melakukan segala yang terbaik untuk mengembalikan kesehatan tubuhmu. Akan kujadikan tubuhmu adalah tubuh yang mampu mengantar perjalanan jiwamu melewati kehidupan ini sampai tiba saatnya kepulanganmu kelak kembali kepadaku. Setiap sel-sel buruk akan kulenyapkan dari tubuhmu. Setiap pikiran-pikiran buruk akan kulenyapkan dari perasaanmu. Karena aku adalah kecerdasan semesta yang menjadi sumber dari kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan segala sukacita dalam dirimu. Akulah sang hidup yang sedang menjadi jiwamu. Akulah sang hidup yang sedang memainkan peranku dalam tubuhmu yang kuciptakan sendiri. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang berkuasa atas setiap sel-sel tubuhmu, yang akan terus menciptakan sel-sel yang lebih kuat, lebih sehat, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Maka, kapanpun kesedihan hadir dalam hidupmu, ingatlah, aku adalah pusat kebahagiaan yang sedang berdiam dalam dirimu. Akulah pusat sukacita yang sedang berdiam dalam dirimu. Akulah pusat kedamaian dan ketenangan yang sedang berada sebagai jiwamu. Maka jalanilah kehidupan ini dengan kedamaian. Jalanilah dengan penuh kedamaian. Mari anakku, menyatulah denganku sebagai kecerdasan semesta dalam dirimu. Mari nikmati segala suka duka perjalanan kehidupan ini dengan segala kebahagiaan, ketenangan, keberanian, kedamaian. Karena dengan itulah aku akan menjaga tubuhmu tetap sehat, tetap kuat, tetap layak menjadi kendaraan bagi perjalanan jiwamu di kehidupan ini. Ingatlah aku, kecerdasan semesta dalam dirimu. Temui aku, bicaralah denganku. Dalam keadaan apapun perasaanmu, temui aku dengan penuh sukacita
di dalam dirimu. Sentuhlah tubuhmu sebagaimana engkau menyentuh aku sebagai kecerdasan semesta yang sedang berdiam di dalamnya. Bicaralah dengan pikiranmu, dengan jiwamu, karena akulah yang menjadi kecerdasan sadar dan kecerdasan atas sadar pada jiwamu. Begitulah aku selalu ada bersamamu dalam kehidupan ini, anakku. Tenanglah, tenanglah, damailah bersamaku, bahagialah dalam sukacita bersamaku sebagai Sang Hidup yang masih ada menemanimu sampai saat ini. Kini, bukalah senyummu karena engkau telah menyadari aku ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Kenalilah aku telah ada di dalam dan di luar dirimu, anakku. Rasakan sukacita ini dalam senyumanmu. Dan ketika engkau membuka matamu, lihatlah kemanapun engkau menghadap. Aku sudah ada di sana, berdiam di dalam setiap ciptaanku, sebagai kecerdasan semesta dalam segala ruang kosong yang ada di hadapanmu. Tersenyumlah, anakku. Tersenyumlah dalam kebahagiaan, kebersamaan denganku. Tersenyumlah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan hari ini dengan semesta, dengan kecerdasan semesta dalam diri kita. Semoga penyatuan ini menciptakan rasa yang lebih menenangkan dan mendamaikan dalam menghadapi kehidupan sampai tahun-tahun berikutnya ini. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih banyak Pak Wayan. Sama-sama. Bapak Ibu dan terima kasih Bapak Ibu dan Terima kasih, teman-teman. Bu Eka. Mohon mau buka tolong dibuka videonya, mau foto bersama. Ya, Sebentar. Sama-sama, Bu. makasih Pak Dokter. Sama-sama, Kang Saeb. Ya, sama-sama. Ajeng Rahayu Pak Wayan. Tolong Oke, dibuka matur suksema, matur kameranya. suksema. Ya, sambil kita foto Ya. bersama. Ini kebetulan di akhir tahun. Oke, sebentar. Mohon ditahan chatnya dulu. Oke, sebentar ya. Ini baru halaman pertama. Saya akan foto. Sebentar, tolong ditahan chatnya. Ya, terima kasih. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, belum tadi. Ini karena ada chat. Sorry. Oke, kita ulang lagi. Oke, 1, 2, 3 halaman pertama. Bentar ya. Oke, sekarang halaman kedua. Oke, halaman kedua. Oh, sudah pada tutup semua. Belum nggak ada yang buka. Oke, baik di halaman pertama aja kalau gitu. Terima Siap, kasih Bu. banyak. Terima kasih Pak Wayan. Terima Terima kasih, kasih Bapak sehat Ibu, selalu Pak teman-teman Wayan. semua. Selamat Natal, selamat tahun Natal. baru. Ya, bagi Semoga yang sukses di merayakan. tahun berikutnya. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak semua Terima Mohon teman-teman. kasih, maaf lahir Bapak. batin. Sampai Mohon jumpa maaf lahir tahun batin. depan. Mohon izin, Terima Lip. kasih Bu Anja, Bu Eka, Bu Terima Putri, kasih Pak banyak. Saeb Terima ya, kasih Pak Bu Terima Wayan. Nyoman, dan semua yang hadir. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Makasih Beli Wayan. Terima kasih. Sama-sama Bu Anja, terima Terima kasih. kasih. Saya izin Zoom-nya. Saya izin, Terima Bu. kasih. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih.